kembali lagi bersama Vina Talkshow. Nah, sebenarnya ini first time banget sih untuk aku Talkshow. Kali ini kita mempunyai 3 bintang tamu. 3 para remaja ini akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang pernah mereka alami. Nah, kita langsung aja dengerin cerita dari bintang tamu yang pertama. Oke guys, perkenalkan, nama gue Van Utami, biasanya dipanggil Van. Gue ingin menceritakan tentang kisah horor gue di rumah. Ini kejadiannya waktu malam. Gue mau tidur, ya udah tidur sih malam. Gue kebelet pipis ya kan, pergi ke toilet ke belakang. Toiletnya itu kan lewat dapur dulu baru ke toilet, deket gitu lah. Habis itu udah balik lagi ke kamar. Balik lagi ke kamar kan, kamar gue ada selamnya gitu kan, kayak zaman-zaman dulu gitu. Terus gue tidur, ya masih beberapa detik sih, di luar kelambu itu kayak ada anak kecil, ya segini gitu pokoknya, anak kecil samar-samar ya kan? Samar-samar itu kayak hitam gitu kan. Gue buka kelambunya, nggak ada orang, nggak ada siapapun gitu. Kira gue kan adik gue gitu yang mau pindah ke kamar gue, ternyata nggak ada siapapun. Habis itu gue langsung tidur lagi, tutupan pakai selimut gitu langsung tidur lagi. Dia siapa ya udah amat lah. Terus paginya gue nanya sama ibu gue, gue cerita kan sama ibu gue gitu, katanya mungkin itu adik lo yang udah meninggal, ngeliat gitu. Kan tadi kakak cerita kalau punya adik nih. Iya, aku punya adik lagi yang udah meninggal. Oh, jadi yang adik kakak itu cewek atau cowok? Yang sekarang cowok. Yang kakak lihat? Yang gak lihat, ya nggak tahu, cuman hitam doang gitu. Jadi gak kelihatan ya, itu kayak kelihatan anak kecil aja gitu. Iya. Berarti itu sebenarnya kakaknya dari adiknya yang terakhir ini. Iya, bisa jadi sih Itu aja gitu. adiknya Kak Van. Oke, itu aja sih pengalaman gue. Ya, mungkin bagi kalian cerita ini kurang horor ya. Mari kita lanjut ke bintang tamu yang kedua. Langsung aja, Kak. Hey guys, nama aku Melisa Putri, biasa dipanggil Melisa. Jadi gini, waktu itu aku mau kerja kelompok kan ke rumah teman aku. Nah, sesampainya di rumah teman aku kan langsung manggil kan biar dibukain pintunya. Tapi pas waktu aku panggil, kayak ada yang respon. Tapi suaranya kecil banget, kayak ada di dapur belakang. Jauh ya, jauh. Terus aku panggil-panggil, udah gak ada yang respon lagi. Terus ya cuma sekali doang. Terus tiba-tiba teman aku nih keluar dari rumah tetangganya yang ada di depan rumahnya itu. Nah, dia manggil aku, ada apa Mel? Gitu kan. Terus aku jawab, mau kerja kelompok sekarang jadi kan? Gitu. Iya, sini aja, di rumah gak ada orang gitu. Terus aku mikir kan, kalau gak ada orang terus siapa yang ngerespon tadi? Nah, ya aku langsung nyusul ke rumah tetangganya teman aku itu buat kerja kelompok. Tapi aku nggak langsung bilang ya, nggak langsung cerita kalau tadi ada yang respon dari rumahnya. Ya udah sih gitu aja. Gitu yang respon gitu. Jadi misteri. Ya seperti itulah. Ya, seperti itu aja ya ceritanya, Kak. Nah, ada lagi nih dari bintang tamu yang ketiga ini. Mari kita dengarkan langsung aja. Oke guys, kenalin, nama gue Rahma. Jadi di suatu ketika waktu gue masih kecil kan kita sekeluarga tidur bareng nih di dalam satu kamar. Jadi di kamar gue itu ada kamar mandinya ya. Jadi posisinya kasur gue menghadap ke arah kamar mandi. Waktu itu gue masih kecil dan gue punya kakak nih. Gue bangun tidur nih ya. Gue bangun tidur ngeliat kakak gue di depan gue. Tapi itu agak samar-samar gitu. Jadi gue panggil kak gitu. Terus tiba-tiba yang gue lihat itu kayak tiba-tiba samar banget gitu, hilang. Terus ada orang yang bilang kayak gini, iya dia ada apa? Nah itu suaranya dari kamar mandi. Jadi tadi siapa itu yang gue lihat gitu? Iya. Iya, ternyata lagi di kamar mandi. Gue ngeliat kakak gue tuh lagi pakai baju batik SD-nya. Jadi gue trauma banget ngeliat kakak gue pakai baju itu. Terus ada lagi nih, gue bisa dibilang sering banget kelindihan. Pernah di suatu ketika waktu orang tua gue lagi gak di rumah, gue kan lagi nonton TV nih di ruang tengah gitu. Gue ketiduran. Nah, waktu ketiduran itu gue kelindihan nih.
Terus dengar kayak ada suara ibu dan bapak gue tuh lagi ngobrol gitu loh, padahal yang nggak lagi di rumah gue cuma sendirian doang gitu. Iya. Terus gue denger kayak ada suara kelotak-kelotek masak gitu. Iya, berisik. Ada suara ibu gue lagi ngobrol juga sama bapak gue. Terus tiba-tiba tuh ada orang dari belakang gue meluk meluk erat banget. Kan gue nggak bisa gerak tuh ya. Terus tiba-tiba tuh ada juga yang dari telinga gue niup gue kayak ini. Tapi enggak Enggak, cuma dengar suara doang. Ada yang meluk gue sama gitu. serem banget ya. Terus pernah juga nih gue kelindian di kamar nenek gue kan lagi tidur siang lah ya. Terus tuh ya seperti biasa gue kelindihan. Kayak kalian kalau tahu ya, gue kelindihan tuh udah sering banget, Kayak rutinitas makanan sehari-hari gitu ya. Gue tidur siang-siang kelindihan. Nah, kalau gue kelindihan tuh kerasanya kayak digelitikin gitu loh, geli tapi nggak digelitikin gitu. Kalian bisa bayangin gak sih kalau tidur tapi nggak bisa gerak dan ngerasain geli-geli gitu. Nah, gue tuh ngerasa kayak ada yang ngelindihin dan ngerasa susah nafas gitu loh. Gue berusaha buat please tolong sih ada yang bangunin gue gitu. Sesek banget, nggak bisa napas, nggak bisa mau gerakin badan tuh nggak bisa banget. Terus kan ada kakak gue yang masuk di kamar gue gitu. Kakak gue tuh gak bangunin gue kayak berusaha please deh bangunin gitu, tapi gak dibangunin. Akhirnya gue berusaha banget gitu, akhirnya tetap bisa sih. Terus ada lagi nih cerita gue di kamar gue. Pokoknya gue tuh di kamarnya ibu gue. Pokoknya di seluruh rumah kayaknya udah pernah sih ngerasain kelindian. Terus kan di kamar gue ya, jadi di ranjang gue itu posisinya ada kayak, kalian tahu gak ranjang yang ada lemarinya langsung gitu, gabung. Nah itu kan ada kacanya ya. Gue tidur menghadap ke arah kaca. Nah gue kelindian menghadap ke arah kaca. Kacanya tuh pendek, gak sampai seluruh badan gitu loh. Nah itu kan, terus gue kelindihan ngelihat kayak ada poci sama di sampingnya ada 2 orang yang lagi gerak-gerak gak jelas kayak gini-gini gitu. Gue ya manusia biasa, gue nggak tahu dia lagi ngapain, tapi yang gue lihat dia lagi gerak-gerak gak jelas. Nah yang si pocinya itu diem aja. Jelas banget, tapi gue ngelihatnya nggak sampai seluruh gitu loh. Kan karena gue bilang kan kacanya cuma pendek ya, jadi yang gue lihat tuh cuma dari sini sampai sini. Gue ngelihat kayak apa, kain kafan ya yang poci seperti biasa kayak gitulah, kayak gini. Ya gue berusaha untuk bangun. Pokoknya kalau gue selalu berusaha untuk bangun tuh kerasanya tuh kayak, kan gue berusaha banget nih kayak gini sampai geter-geter gitu loh, saking susahnya untuk bangun. Setiap gue berusaha akhirnya bisa, akhirnya gue pindahlah di kamar nenek gue gitu. Tapi Pasti sama nggak sih di kamar-kamar yang lainnya gitu? sebenarnya kalau di kamar yang lainnya pernah, tapi jarang. Yang paling sering ya di kamar gue. Kamarnya sendiri gitu. Iya. Apa udah pernah gitu manggil orang untuk ke situ? Untuk di ruqyah. Mungkin Dulu waktu gue masih SMP kalau nggak salah pernah sih diituin di ruqyah. Ya gue waktu di ruqyah ngerasanya sedih, marah, ya sampai nangis gitulah. sadar atau Sadar, tapi ngerasa kalau didengerin ayat-ayat yang dibacakan itu gue sedih banget gitu loh, nggak tahu kenapa. Padahal ya biasa aja kan biasanya kalau kita lagi dengerin kayak gitu kan. Ya gitu aja sih. Kalau kakak sendiri ada nggak cerita? alhamdulillahnya sih jarang-jarang banget sih ya. Tapi aku udah baca-baca nih. Oke, aku udah baca-baca, udah googling juga soal ketindihan. Ketindihan itu menurut medis sleep paralysis. Nah, sleep paralysis ini adalah perasaan sadar atau setengah tidur, tapi tubuh tidak bisa digerakkan. Ya sama aja sih ya. Ya benar berarti ya. Diituin ke medis atau ke Spirit supranatural, gue nggak tahu sih, Iya. tapi ya yang gue rasain itu. Ya mungkin menurut Islam itu ketindihan dalam kacamata Islam juga bisa dikaitkan dengan mimpi buruk. Apakah kakaknya sebelum ketindihan mimpi buruk atau lupa doa atau meninggalkan sholat? Siapa tahu ya. Udah, kan kalau setiap tidur emang diharuskan dalam Islam itu ngebas-ngebasin kasur dulu, berdoa ayat kursi.
nih guys, kalian kalau sebelum tidur harus baca ayat kursi. Ayat kursi 3 kul dan doa sebelum tidur. Kalau bisa lebih baik lagi baca Quran surat Al-Mulk ya. Tapi gue udah baca itu tetep aja kelindihan kayak gitu. Terus pernah kan gue kelindihan itu baca ayat kursi. Biasanya kan gue lancar ya bacanya, udah hafal gitu. Terus waktu gue bacain itu tuh tiba-tiba kayak lupa gitu loh, nggak sampai selesai. Terus ada suara orang kayak ngetawain kayak ngetawain gue gitu, hahaha gini gitulah pokoknya. Intinya kayak dia ngejek gue gitu, kayak apa sih gitu loh. Itu sih. Udah gitu aja sih Kak. Gitu aja. Coba dari kakak-kakaknya mungkin ada lagi cerita-cerita horor. Ya kan kita juga. Kalau kalian punya boleh sih ditulis di kolom komentar. Oh, gitu aja ya Kak ya. Oke, sekian dulu talk show dari Vina Talk Show. Nah, jangan lupa follow IG kami ya guys. Nah, sekian akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.